Udah bisa Iya, ya. terlihat ya? Malam aja Pak Aman. Iya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu peserta rembuk pelaksanaan rembuk RW 05 Kelurahan Tebet Timur, Tebet. Selamat datang dalam acara malam hari ini, di mana malam hari ini kita akan melakukan pembahasan materi-materi yang akan diajukan sebagai hasil rembuk kita, yang akan dipakai mungkin sebagai patokan atau pedoman kegiatan tahun 2022. Kepada semua pihak yang hadir, mulai dari pengurus ketua RW dan seluruh ketua RT, serta tim monitoring RW 05, tim pendamping rembuk, kemudian Kasatpol, S2A, Damkar, dan pelaksana lain-lainnya, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam acara malam hari ini. Baik, untuk mendapatkan keridhaan Allah, mari kita buka bersama acara malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, sebagai panduan, mungkin kita akan, karena kita sudah membahas dalam prarembuk minggu lalu, mungkin kita akan nanti mendengarkan penyampaian materi, mungkin pengantar dulu dari Pak Irsan selaku Ketua RW 05. Berikutnya nanti langsung paparan dari Pak Ferry, dan nanti kalau Bapak Ibu ada tambahan, kita mungkin tambahkan, kemudian nanti akan mendapatkan langsung tanggapan dari Kepala Satuan Pelaksana dan pihak-pihak terkait yang hadir malam hari ini dalam acara Zoom meeting kita malam hari ini. Baik, kita mulai saja mungkin pada Pak Irsan, ruang Zoom ini kami silakan sepenuhnya untuk memulai acara malam hari ini. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita pertemuan dalam rembuk RW periode 2022 sampai laksanakan 2023. Yang saya hormati yaitu para ketua RT 01 sampai 13, para instansi terkait. Di sini mungkin ada dari Dishub, dari Kecamatan Tebet, dari Bina Marga, terus dari Damkar, ya. Mudah-mudahan semua hadir sini. Ya, dari olahraga Kecamatan Tebet, terutama dari Bina Marga, Ibu Berta dari Kelurahan Tebet Timur, mungkin di sini ada Ibu Tias, pendamping monitoring RW 05 dari Kelurahan, Bu Eni pertama hari ini. Ya, Bu Eni, terus dari sektor apa nih ya? Sektor 6 Tebet ini apa? Damkar ya? Pak Sakimin nih? Betul ya? Ya, semua hadir di malam hari ini. Ya, Alhamdulillah. Pak Sakimin. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam acara rembuk RW ini kita menyepakati usulan-usulan kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi untuk diusulkan dalam rencana kerja pembangunan daerah, yaitu sebanyak ada 39 kegiatan yang terlampir masing-masing usulan dari 13 RT. Nah, dalam hal ini kita harus memutuskan prioritas-prioritas mana yang akan kita usulkan. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya pendamping dari rembuk RW 05 ini, yaitu Bapak Ferry, akan menjelaskan secara detailnya usulan-usulan yang akan kita sampaikan. Itu yang dari saya, prolog saya. Untuk itu kami kembalikan ke host. Terima kasih Pak Prana. Baik, terima kasih pada Pak Irsan sebagai pengantar awal dari kita. Jadi dari pihak kelurahan kita didampingi oleh Bu Eni dan Bu Tias ya. Baik, mungkin berikutnya kita untuk mempersingkat waktu biar lebih terarah, kita mendengarkan paparan mungkin yang dibuat oleh Pak Ferry, dia selaku pendamping setelah mendapatkan masukan-masukan dari pertemuan minggu lalu kepada Pak Ferry. Kami persilakan
ruang Zoom ini. Baik, terima kasih Pak Haji Prana atas waktunya. Terima kasih kepada Pak RW, kepada Ketua RT 1 sampai dengan 13, tim monitoring dari kelurahan, kecamatan, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk malam hari ini memang agenda kita bukan menginput usulan lagi, melainkan kita sudah masuk ke dalam prioritas. Sedangkan prioritas itu sendiri kita sudah masuk, sudah kita input semua usulan dari RT 1 sampai dengan 13, semua kita sudah input sesuai dengan usulan yang di-input. Untuk itu, mungkin di malam hari ini kita akan prioritaskan bertanya kepada mungkin ada pihak-pihak dari kecamatan atau kelurahan untuk supaya lebih usulan kita ini lebih bisa diakomodir, bagaimana nantinya bisa kita tanyakan. Karena saya sebagai pendamping untuk malam hari ini hanya mendamping RT dan Ketua RW untuk mendampingi dalam menginput usulan. Rembuk RW 05, Kelurahan Tebet Timur. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Oke. Nah, mungkin ini pasti udah tahu ya. Ini artisnya nih kayaknya nih. Oke, nama saya Ferizal, saya pendamping RW 05, Kelurahan Tebet Timur. Baik. Rembuk RW ini kita melaksanakannya itu berdasarkan dasar hukumnya. Sudah ada dasar hukumnya itu instruksi dari Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 62 tentang pelaksanaan musrembang rencana kerja pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Memang musrembang ini kita adakan itu agenda tahunan. Jadi memang setiap awal tahun kita pasti akan mengadakan musrembang. Ini juga dasar hukum tentang rekrutmen pendamping RW, dasar hukumnya. Kemudian ini juga dasar hukumnya SK pendamping RW. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pendamping RW. Jadi pendamping RW itu mengikuti sosialisasi rembuk RW yang dilaksanakan oleh Subban Peko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kedua itu berkoordinasi dengan kelurahan, LMK, dan ketua RW dan ketua RT di lingkungan masing-masing untuk menggali aspirasi masyarakat di tingkat RT. Yang ketiga, tugasnya mendampingi proses penggalian aspirasi masyarakat di tingkat RT dan RW. Mungkin 2, 3 ini sudah dilaksanakan. Kemudian poin keempat, melaksanakan tugas pendampingan saat pelaksanaan rembuk RW sesuai dengan pedoman ini yang sedang kita lakukan. Kemudian setelah rembuk RW, kita akan membuat laporan, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pendampingan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta, CQ, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui lurah masing-masing. Itu tugas pendamping RW. Baik, sebelum kita membuat usulan, memang RW akan menetapkan 3 prioritas pembangunan. Pembangunan yang ke-1 itu ada non-fisik sebagai prioritas, kedua prioritas fisik, dan yang ketiga boleh fisik dan non-fisik. Nah, ini kita pilih sesuai dengan usulan yang masuk dari menggali aspirasi masyarakat, kemudian usulan itu diinput oleh ketua RT,
dan dari sana saya menyimpulkan dan coba mengakomodir semua usulan-usulan dari Ketua RT, dari RT 01 sampai dengan RT 13. Saya rangkum dan saya memberikan input kepada Pak RW untuk menetapkan prioritas apa yang harus kita pilih. Baik, selanjutnya prioritas itu sendiri dibagi ada 2. Yang fisik ada 3 prioritas dan yang non fisik ada 6 prioritas. Prioritas fisik itu yang pertama yaitu infrastruktur, konektivitas, dan ketahanan pangan. Kemudian prioritas fisik kedua itu infrastruktur jalan. Kemudian yang ketiga fisik infrastruktur kawasan permukiman. Ini 3 kegiatan prioritas fisik. Kemudian 6 prioritas pembangunan non fisik, apa saja itu? Yang pertama itu pelatihan ketenagakerjaan. Yang kedua pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat penyediaan barang untuk kesehatan masyarakat. Yang kelima penyediaan barang untuk sarana pendidikan dan kebudayaan. Dan yang terakhir penyediaan barang untuk kebersihan kota. Ini merupakan kegiatan prioritas pembangunan non fisik. Nah, nanti akan kita pilih disesuaikan dengan usulan yang mana yang memang cocok usulan yang bisa diinput. Baik. 3 prioritas pembangunan yang telah kita pilih dan saya sudah informasikan kepada Ketua RW Pak Irsan untuk mengakomodir semua usulan dari RT 1 sampai dengan RT 13. Jadi kita sudah memilih prioritas pertama yaitu infrastruktur kawasan pemukiman. Kemudian pelatihan ketenagakerjaan untuk non fisik. Dan yang ketiga ini pilih fisik atau non fisik. Kita pilihnya fisik, infrastruktur jalan untuk fisiknya. Nah, itu merupakan prioritas yang kita pilih. Jadi bukan menginput lagi sekarang karena kita sudah fasenya sudah selesai, menginput sudah selesai dan juga kita sudah selesai menginput juga prioritas sesuai dengan kemarin kita diskusikan. Baik, kita coba dengar usulan dari para Ketua RT. Masih kelihatan ya ini ya? Masih. Masih. Oke. Masih blank, masih mungkin baru jalan. Ya. Ini usulan para Ketua RT dari 01 sampai dengan selamat siang RT 13. Ibu Ratna selaku Ketua RT 01 RW 05. Ya. Dalam usulannya IMUS Rembang nanti kegiatan yang akan diusulkan apa saja, Ibu Ratna? Kaca cermin. Yang di Tebet Timur dalam 5. Oke, kaca cermin. Terusnya saluran drainase, oke. Yang di mana itu alamatnya? Yang Tebet Timur 1I. 1I, oke. Panjang jalan Tebet Timur dalam raya. Oke. Satu hak juga tuh. Baik. Trotoarnya. Oke, selanjutnya Ibu. Terus pengaspalan, oke. Jalan ya, berarti fisik semua ya. Untuk alamat jalannya fisik yang di mana saja? Timur 1G. 1G. Terus lurus lagi 1I. Terus tembus lagi ke Tebet Timur 1H. 1H, oke. Jika ada usulan yang lain, Ibu bisa mengusulkan kembali ya Bu ya. Iya. Saya usulan kembali lagi kaca cermin yang di sana ya. Yang di ujung Tebet Timur ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. RT 03 untuk usulan kegiatan MUS Rembang Rembuk RW tahun 2022 tahun ini ingin mengajukan usulan apa saja Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami Ketua RT 003 RW 05 Kelurahan Tebet Timur. Kami ingin mengusulkan usulan yang di tahun yang lalu, di tahun 2021, dan akan menjadi kelanjutannya ini di tahun 2022. Oke. Jika ada usulan yang lain? Jika ada usulan lain, nanti kami akan koordinasi dengan pendamping RW Kelurahan Tebet Timur. Oke. Jadi jika ada usulan yang nanti akan diajukan, warga yang ingin mengajukan rembuk RW tahun 2022 di Musembang tahun ini, mengusulkan apa saja Pak RT? Baik Pak Ferry, yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk usulan-usulan yang saya rencanakan, yang pertama yaitu usulan perbaikan sarana olahraga, yaitu lapangan bulu tangkis. Kemudian yang kedua pengadaan ring basket. Kemudian juga jaring pengaman untuk lingkungan olahraga. Kemudian juga lampu penerangan lapangan. Kemudian juga cermin, kaca cermin di setiap sudut pertigaan atau perempatan jalan di wilayah RT 04. Kemudian sarana bermain anak-anak APE, sarana bermain untuk anak-anak, alat peraga edukasi ya. Ya. Baik. Pak, untuk cermin itu nanti titiknya di mana Pak? Lokasi titik cermin? Yang utama sebenarnya karena kita bersinggungan dengan RT lain, tapi yang utama itu di Jalan Tebet Timur dalam 5A, di pertigaan antara Tebet Timur 5A dan Tebet Timur dalam 5K. Persisnya di dekat balai warga. Kemudian satu lagi Jalan Tebet Timur dalam 5A mengarah ke arah pasar. Itu aja, itu ya yang paling penting. Selebihnya kayaknya udah diajukan dengan RT lain karena lebih banyak tuh RT 3 yang mengajukan. Baik. Ini kelihatannya lapangannya rusak sekali ya Pak ya, pada pecah-pecah ininya lapangannya ya. Sudah nggak layak lah kalau untuk bermain ya. Kalau bisa emang harus didaur ulang, artinya dibongkar lagi, kalau nggak ditinggiin sedikit. Karena kalau dulu sebenarnya hampir itu ya, udah beberapa kali direnovasi, nggak pernah dibongkar, selalu ditumpuk-tumpuk. Selanjutnya Pak, untuk itu Pak, alat bermain anak-anak itu masih model besi Pak ya, bukannya model plastik yang baru yang kalau sekarang itu, ya? setahu saya itu memang udah lama bener, waktu saya masih SD, tahun akhir 70-an itu udah ada itu, saya masih kecil. Posisinya di ujung taman itu kan ada dua itu, letter U. Yang satu lagi lurus itu yang bentuk oval, satu lagi yang bulat itu. Itu udah lama benar, makanya besinya emang kuat. Tapi kalau besi sekarang udah hancur itu. Oke. Iya. Itu cuma dua doang, dari dulu emang cuma ada dua tempat bermain itu. Iya, mestinya sudah harus diganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk usulan rembuk RW RT 05, Ketua RT Ibu Devi, silakan mengusulkan usulan kegiatannya apa saja Ibu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Untuk saya selaku RT 005 mengusulkan ada beberapa hal. Salah satu yang pertama, saya ingin mengusulkan kegiatan pelatihan tata boga untuk warga kami. Yang kedua, perbaikan saluran air di ujung Tebet Timur dalam 5I sampai titik di belakang pasar, karena ada pendangkalan di saluran airnya. Terus kami ingin mengusulkan pemasangan cembung untuk trafik lalu lintas. Adapun titiknya adalah pertama di perempatan antara Tebet Timur dalam 5B dengan Tebet Timur dalam 5D dan 5K. Di situ lalu lintasnya sangat ramai dan memang sangat membutuhkan cembung. Dan titik keduanya ada di ujung Tebet Timur 5B dengan Tebet Timur dalam 5. Itu juga lalu lintasnya padat ya, untuk memerlukan sekali segera pemasangan cermin cembung. Segitu aja cukup dari kami. Nanti kalau ada usulan selanjutnya kami
kembali ke di rembuk RW 05. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua RT 6 RW 05 dengan Pak Adi, untuk usulan rembuk RW tahun 2022 ini, RT Bapak mengusulkan apa saja Pak? Bisa diinformasikan? Baik, terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah untuk usulan tahun 2022 ke 2023 itu adalah saluran air di sepanjang jalan Tebet Timur dalam 5E. Lalu yang kedua itu adalah cermin cembung yang terletak di posisi jalan Tebet Timur dalam 5. Itu posisinya yang arah musola. Kembali yang pertama itu saluran air itu adalah masalah genangan. Genangan itu menjadi sumber jentik yang bagi warga itu cukup meresahkan. Terus yang kedua, lain-lain mengenai usulan dari non-fisik, yang misalkan kegiatan untuk keterampilan, itu kami masih menunggu masukan dari warga. Karena menyangkut banyak pokok bahasan yang kaitannya jadwal waktunya berapa lama, lalu peserta itu dimaksimalkan berapa dalam satu RT, dan lain sebagainya masih kami komunikasikan dengan warga. Alhamdulillah kami sangat senang sekali sebagai warga, khususnya Ketua RT 6, atas bisa berpartisipasi dalam kegiatan rembuk atau musrenbang ini. Terima kasih, mungkin yang bisa kami sampaikan demikian. Kami dari RT 8 RW 5 Kelurahan Tebet Timur mengajukan untuk rembuk RW yaitu tahun 2022-2023 yaitu untuk perbaikan saluran air, terus penambahan permainan untuk taman bakti di wilayah RT 8 RW 5, dan untuk non fisiknya yaitu untuk pelatihan kewirausahaan, pelatihan pembuatan SIM. Demikianlah usulan dari RT 8 RW 5. Terima kasih sekali lagi atas dan semua dukungannya untuk RT 8 RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Bayudin, Ketua RT 09 RW 05. Pada rembuk RW 05 tahun 2022 mengusulkan dari fisik untuk perbaikan drainase sepanjang jalan Tebet Timur dalam 5, dan untuk non fisiknya agar segera menyusul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RT 010 RW 05 ingin menyampaikan usulan-usulan dalam program musrembang di RW 05, karena sebelumnya sudah menyampaikan dan mengusulkan untuk musrembang di RW 05 itu yang utama adalah mengusulkan ya salah satunya adalah cermin cembung di pertigaan depan rumah, karena sering terjadi kecelakaan, bahkan mungkin kekhawatiran kami pengurus RT 010 RW 05 jangan sampai terjadi korban, ya, baik korban secara isi korban luka atau korban jiwa, itu kita khawatirkan. Sering terjadi adu kendaraan di pertigaan ini, jadi perlu adanya cermin cembung
udah beberapa kali setiap musrembang, setiap musrembang saya mengusulkan tapi belum terrealisasi. Permintaan yang kedua, usulan yang kedua dari RT 10 RW 05 kaitan dengan musrembang itu adalah kalau bisa, kalau untuk kebersihan got itu udah sering. Nah, saya mengharapkan adanya usulan untuk sampah, tong sampah untuk memisahkan antara organik dan non-organik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi perlu adanya tong sampah organik dan organik supaya bisa dikondisikan atau diprioritaskan. Jadi dua prioritas. Yang pertama adalah cermin cembung di pertigaan ini yang sering terjadi musibah, kecelakaan, adu kendaraan, bahkan ada juga yang jadi korban tertabrak, termasuk binatang hewan peliharaan. Dan yang kedua adalah sampah, tong sampah yang bisa memisahkan antara organik dan non organik. Itu saja kira-kira usulan dari saya sebagai Ketua RT 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Rizaldi, Ketua RT 11 Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Di sini saya mewakili segenap warga RT 11 Kelurahan Tebet Timur ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi usulan kami dalam rangka agenda Musrenbang tahun 2022. Adapun usulan yang pertama adalah mengenai perbaikan jalan di sekitar pemukiman RT 11 Kelurahan Tebet Timur. Dan yang kedua, usulan mengenai perbaikan saluran dan penutupan saluran air di sekitar pemukiman RT 11 Kelurahan Tebet Timur. Dan yang terakhir untuk usulan non fisik, yaitu mengenai pelatihan ketenagakerjaan di bidang satuan pengamanan dan juga di bidang tata boga. Kami selaku warga RT 11 Kelurahan Tebet Timur sangat bangga bisa berpartisipasi dalam agenda Musrenbang tahun 2022 ini. Semoga apa yang kami usulkan dapat segera ditindaklanjuti dan terrealisasi sehingga kami segenap warga RT 11 dapat merasakan manfaatnya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RT 12 RW 05 untuk usulan Musrembang Rembuk RW tahun 2022 ini, Ibu RT mengajukan usulan apa saja, Ibu Yuni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan Musrenbang Rembuk RW tahun 2022 ini, kami sebagai pengurus RT dari RT 012 RW 005, pertama kami mengusulkan keterampilan. Baik. Lalu yang kedua pengaspalan. Oke. Jalan Tebet Timur 1I, lalu belok ke kiri ke Tebet Timur 1G. Sudah banyak yang rusak aspalnya. Baik. Dan yang ketiga adalah saluran di atas gorong-gorong itu sudah lubang sekali di ujung Tebet Timur 1F. Tebet Timur 1F. 1F yang di areanya Tebet Timur dalam 5. Itu kenapa itu, Bu? Bolong atau gimana? Emang udah bolong, udah rusak gitu loh. Udah berkali-kali diminta tapi belum ada belum ada realisasinya. Yang satu di ujung Tebet Timur 1F sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan sama juga. Pinggiran dari saluran air itu rusak habis karena akar pohon. Nah, kami mohon usulan kami ini kiranya direalisasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua RT 13 dengan Ibu Prima, untuk usulan RT 13 apa saja yang akan diusulkan, Pak? Ini dalam Rembuk RW tahun 2022 ini, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendamping RW Bapak Ferry
usulan yang RT 13 usulkan untuk tahun 2022 adalah saluran air di Jalan Tebet Timur 1H yang mengecil karena akar pohon sudah membesar. Jadi mohon diperbesar lagi, apa pohonnya itu ditebang biar saluran itu lancar, sama pengaspalan. Pengaspalan itu di Jalan Tebet Timur 1H sedikit sama 1A sampai gang 1D. Kemudian Bu, ada usulan yang lain? Untuk usulan yang lain, insya Allah nanti saya koordinasi dengan warga, apalagi usulan yang akan diusulkan. Nanti saya ini ke Pak Ferry sebagai pendamping RW. Baik. Oke, jadi untuk usulan, ada namanya usulan langsung Ibu. Jadi mohon diinformasikan kepada warga bahwa apabila ada usulan yang memang tidak masuk dalam template di Musrembang tahun ini, warga bisa mengusulkan secara langsung di Musrembang. Jadi tidak perlu mengusulkannya itu melalui login dengan user ID RT. Jadi warga bisa mengusulkan langsung dengan cara masuk ke domain Musrembang, kemudian ngeklik kirim usulan langsung. Dengan cara pengusul harus menginput data pribadi yaitu dengan NIK. Kemudian mengusulkan usulannya apa, SKPD-nya apa, permasalahannya apa. Begitu Bu, jadi bisa disampaikan kepada warga. Jadi apabila di luar dari Musrembang yang tidak masuk template, usulannya bisa mengajukan usulan langsung namanya. Begitu ya Bu? Pribadi warga gitu ya bisa ya. Dengan memasukkan masing-masing, semua warga boleh berpartisipasi untuk menginput. Iya. Begitu ya Bu ya, saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Pak Prana. Nah, itu tadi wawancara atau penggalian aspirasi dari RT sejak dari prarembuk sampai saat ini selesai sudah penginputan dan RT sudah selesai menginput dan sudah kita sudah menentukan prioritasnya. Nah, untuk usulan RT di sini juga bisa saya tampilkan. Belum tampil ya? Belum, Mbak. Ya. Belum. Ini ada, bentar ya, Pak. Ya, oke. Udah ya? Udah, Pak. Oh, belum tampil ya? Belum tampil, klik. Udah. Masih tampilan Windows Explorer-nya, Mas Fer. Ya. Iya. Ini maklum nih, komputernya lemot. Ya, kalau untuk usulan, memang kalau memang ada usulan yang memang tidak ada di template, itu mulai dari rembuk RW sampai rembuk kelurahan itu masih bisa kita input. Jadi warga boleh menginput, tidak perlu login ke user ID RT. Jadi langsung saja ininya masuk. Belum tampil ya? Oke, Pak Prana, untuk ini coba dilanjut dahulu nih. Saya coba ini kembali untuk menampilkan usulan-usulan yang telah diinput oleh RT. Kemudian juga nanti akan saya informasikan
untuk prioritas-prioritasnya, kemudian berita acaranya. Kepada host Pak Haji Prana, boleh diambil alih dulu, Pak. Pak Prana masih di mute, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry, Bu Lura dan seluruh perangkat yang ada yang hadir kesempatan malam hari ini. Demikianlah mungkin suara hati warga RW 05 Tebet Timur. Memang kita memahami masa pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun dan mungkin ada beberapa rencana-rencana yang harus dilakukan mungkin sempat tertunda karena berbagai hal yang terjadi. Sebab itu mungkin malam hari ini ya dari warga juga mungkin dari para ketua RT yang hadir malam hari ini ikut dalam acara malam hari ini ya mungkin ingin mendapatkan mungkin beberapa gambaran atau pencerahan dari mungkin Bu Lura dan tim yang ada yang hadir malam hari ini dari kecamatan, dari Kasatpol ya yang ada yang malam hari kita hadir mungkin bisa nanti akan memberikan tanggapan-tanggapan. Kelihatannya banyak beberapa proses untuk terutama kaca cermin dan lain-lainnya nanti. Baik, mungkin Pak Ferry mau melanjutkan dulu sedikit. Di layar sudah tampil Pak Ferry, ada yang mau sampaikan? Masih di mute, Mas Fer. Pak Ferry? Ya. Masih di mute katanya. Oke, sudah. Silakan, Mbak. Sudah ya? Ya, sudah. Terima kasih Pak Haji Prana. Memang tadi dari wawancara saya untuk menggali aspirasi dan dari RT juga menggali aspirasi untuk usulan ke warganya. Kemudian sejak dari Prarembuk sampai hari kemarin, semua data memang semua RT sudah menginput semua usulannya. Dan di sini kita bisa lihat dari RT 1 ada tiga permasalahan, yaitu isunya itu rata-rata hampir cermin ya. Di sini ada pemasangan cermin, kemudian ada saluran, ada peningkatan, dan hampir semuanya memang pilihannya itu cermin. Makanya saya harus sesuaikan usulan dari RT apa saja yang memang harus saya akomodir semua, Pak. Jadi tidak bisa saya dengan sendirinya menentukan prioritas, 3 prioritas yang harus kita pilih. Jadi awal dari penentuan prioritas itu pertama memang saya harus tarik dulu semua usulan dari RT. Kemudian saya tampung, kemudian saya rangkum, kemudian saya bersama ketua RW, ini loh yang memang harus masuk. Jadi alhamdulillah semua usulan itu kurang lebih 39 usulan dan kemungkinan anggaran yang tercatat di situ sih kurang lebih 6M lebih ya ininya untuk anggarannya. Nanti bisa dilihat ya. Duitnya banyak ya. Nah, ini untuk usulan RT 1. Ya. Kemudian yang ini lokasi-lokasinya, titiknya sudah sesuai dengan yang di ininya. Kemudian usulan RT 2. RT 2 ini kebetulan Pak RT-nya lagi sakit, jadi saya tidak bisa ini, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya, cepat sembuh. Jadi usulan dari Pak RT waktu Prarembuk, dia minta salurannya dikeruk. Kalau kita bilang gerbek lumpur ya Pak Haji ya. Iya. Tapi di sana nggak ada namanya gerbek lumpur atau pengerukan. Memang di template itu bisanya hanya peningkatan atau perbaikan saluran drainase. Tapi masuk sih sebenarnya. Tapi bisa ya kita coba tampung usulan dari Pak RT 2 Pak Ruslan, alhamdulillah masih bisa kita tampung. Nah, ini kalau kita lihat memang sekitar jalur sepanjang RT 2 ini memang ada RT 2. Ya. Ini juga sebenarnya bersinggungan ini dengan Ibu Yuni sebenarnya, yang tadi Ibu Yuni masalah saluran. Ini sebenarnya yang gorong-gorong itu ini tembus. Betul, masih tembus ya ke 1F.
Nah, kemudian ini RT3 Patopan ini mengajukan usulan yang kemarin, cuman memang saya harus sesuaikan template-nya, harus saya cek. Nah, untuk rata-rata usulan cermin, kebanyakan ini, usulan cermin ini harus diperhatikan pemasangan cermin supaya menghindari usulan yang cermin yang kita minta itu di reject, ditolak. Karena kenapa? Kebanyakan cermin itu tidak boleh dipasang di atas saluran air. Jadi kalau ada mau pasang tapi di atasnya ada saluran air, itu pasti pihak Dishub, mungkin kalau ada pihak Dishub bisa menjelaskan itu, Pak. Oke, ini untuk RT3 permasalahannya juga hampir sama, dia saluran, ini juga di perempatan. Memang kebanyakan di sini perempatan ya, sama dengan bersinggungan dengan Ibu Devi ya. Ini, nah prioritas kita yang untuk tahun ini memang di RT 4 Pak Udin ya. Kita coba mengangkat perbaikan lapangan olahraga. Karena memang ini lapangan olahraga setiap tahun kita mengusulkan memang belum ada kelanjutannya. Ya kita harap maklum, apalagi 2 tahun ini COVID ya. Jadi kita juga harap maklum. Ya mudah-mudahan apa yang kita usulkan di Musrembang tahun 2002 ini bisa didengar atau bisa dilanjutkan nanti dengan Ibu Lurah. Jadi kita sudah minta perbaikan lapangan olahraga dan proposal sudah di Pak RW, tinggal dilanjutkan saja persyaratannya. Kemudian ada percerminan sama, rata-rata hampir sama cermin. Nah ini gambar lokasi lapangan kita tadi ya, yang Pak Udin tadi. Kemudian RT 5 hampir sama, RT 5 juga di sini ada kejuruan. Perbaikan sama cermin, rata-rata memang cermin, memang banyak perempatan dan pertigaan. Terus permasalahannya, kemudian RT 6 ini saluran sama cermin juga, hampir sama cermin. Nah ini cermin ya, memang kebanyakan ya, memang ini blind spot ya, kita memang kalau dari arah pasar keluar jalan raya ini memang nggak kelihatan memang sih. Di sini juga sebenarnya saya ada video yang mau saya tampilkan, tapi agak panjang ya durasinya, takut kemalaman. Kemalaman nanti Pak. Iya, saya rasa ini juga RT 7 Pak Kema sama rata-rata cermin sama saluran. Kemudian RT 8 saluran dan ada keterampilan tim A. Kemudian nah yang sering kita masukkan RT 8 permasalahan di saluran di sini. Kita sering sekali di setiap musrembang ini saya tampilkan selalu di paling atas, setiap ada saluran ini paling atas karena memang di sini sering terjadi genangan ya kalau hujan. Nah, mungkin nanti dicoba ditindaklanjutin untuk RT 9. RT 9 saluran, RT 10 tadi yang Pak Ali minta itu cermin, kemudian ada 2 keterampilan di sini tata rias yang belum disebut Pak Ali tadi. Ya ini yang sering kejadian memang dari sini di depan rumahnya Pak Ali dan juga nih di warung Bang Husin karena ini memang temboknya tinggi-tinggi. Kiri kanannya, jadi memang untuk keluar itu memang agak hati-hati. RT 11 ada aspal sama pelatihan satuan pengamanan Sapam ya. Nah ini juga kelihatan ini rumah Pak Ali pertigaannya. RT 12 ada pelatihan keterampilan elektronika untuk Bu Yuni. Sama drainase yang saluran yang tadi sama aspal ya. Ini memang jalannya sih rusak sih kalau dilihat secara fisik di sana di lapangan memang sudah melupas. Memang sudah lama juga sih, kurang lebih 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahunan lebih itu belum di. Untuk RT 13 ini
sama, jalannya juga bersinggungan dengan Ibu Yuni, jadi perbaikan jalanan. Oke, saya rasa untuk paparan usulan sudah jelas dan sudah kita pilih prioritasnya kemarin. Jadi tinggal kita bertanya kepada pihak-pihak terkait. Saya rasa itu aja Pak paparan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Pak Haji Pramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kembali lagi, jadi dalam kesempatan malam ini kita ditemenin dan hadir juga berkenan mendampingi kita Bu Lurah Tebet Timur, Bu Siti Fauzia Ghazali. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan dulu Bu, setelah tadi mendengarkan mungkin paparan dari tim pendamping RW 05 kepada Ibu, kami persilakan Bu. Mohon maaf Pak Prana, videonya saya matikan karena masih Apa-apa Bu, jalan. apa-apa Bu. Iya, bisa dipahami. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Prana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak RW 05 beserta para ketua RT-nya dari RT 1 sampai dengan RT 13. Yang terhormat LMK Kelurahan Tebet Timur Pak Prana, yang terhormat pendamping Rembuk RW Pak Ferry. Alhamdulillah malam ini hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Hilda dari kecamatan, terus Bapak Didi dari Kasatpol Perhubungan, Pak Heri dari Bina Marga, Bu Berta, dan Bu Tias. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena pada malam hari ini kita dapat melaksanakan Rembuk RW yang tadi kita sudah saksikan bersama permintaan dari masing-masing RT. Nah, kebetulan pas banget nih ya Pak, yang hadir di sini dari Kasatpol Perhubungan, sehingga nanti permintaan Bapak mungkin bisa langsung ditindaklanjuti untuk cek lokasi, apakah diterima atau ditolak kaitannya dengan permohonan kaca cembung, sehingga pada saat nanti kita ada pramusren di kelurahan sudah teridentifikasi mana-mana saja usulan-usulan dari Bapak RT di RW 05 yang diterima dan ditolak. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita memang sedang fokus kepada pengolahan sampah Pergub 77 tahun 2020. Kalau boleh, kalau ada juga template-nya, permintaan tempat sampah beroda itu boleh juga diusulkan untuk masing-masing RT, Pak. Mungkin misalnya di RT 1 20 beroda gitu kan ya, nanti coba dilihat saja atau disepakati, atau nanti saya bertanya lagi kepada Kasatpol Lingkungan Hidup, karena rencananya nanti mereka juga akan memberikan komposter kepada masing-masing RW. Nah, kalau masing-masing RW berarti kan cuma RW aja, RT-nya tidak gitu. Terus bagaimana dengan RT? Apakah kita bisa mengusulkan tempat sampah pilah tersebut? Kalau misalnya ada di template, nggak ada salahnya diusulkan masing-masing RT dengan menghitung keberadaan rumah atau kebutuhan yang ada di RT tersebut, sehingga
program gubernur untuk pengolahan sampah ini berjalan maksimal. Baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih sekali lagi, apresiasi buat pendamping rembuk RW-nya luar biasa. Terima kasih, Bu. Videoin, kapan-kapan saya di videoin nggak apa-apa, Pak. Iya, gampang, Ibu. Iya, oke. Sekali lagi selamat berkarya. Mudah-mudahan permintaan-permintaan dari RW yang tidak prioritas utama bisa terakomodir, dan saya sih berharap nanti dikawal, Pak. Takutnya kalau tidak dikawal biasanya kalau tidak dikawal tuh ya terabaikan. Jadi memang suka belok sendiri di jalan nanti, Bu. Jadi memang Pak, kita harus agak bawel biar nanti program-program atau usulan-usulan kita bisa dipenuhi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lurah yang sudah memberikan 2 catatan penting. Yaitu pertama, mungkin karena sampah DKI ini selalu meningkat setiap tahun, mungkin Bantar Gebang tidak bisa, makanya dengan gubernur kita sudah memberikan ide yang luar biasa untuk pengolahan sampah, bagaimana bisa dioptimalkan pengolahan sampah. Ini satu hal yang memang menarik. Nah, ini mungkin nanti bisa dicek lagi mungkin oleh pendamping yang di RW 05, pengadaan tempat sampah beroda seperti Ibu. Nah, memang kedua juga tadi mungkin ya masalah jalan tadi dari sub, mungkin kita mintakan juga dari Pak Didik tadi sudah disebut oleh Ibu Lurah, mungkin bisa memberikan tanggapan Bapak barangkali bagaimana kondisinya. Pada Pak Didik kami persilakan. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Lurah, pimpinan rapat dan peserta rapat yang kami hormati, peserta rapat di Zoom meeting ini semua. Memang untuk cermin cembung ini primadona di Jakarta Selatan karena permintaannya banyak. Hampir setiap kecamatan atau kelurahan ada aja yang minta cermin cembung. Namun Bapak Ibu RT yang kami hormati, apakah titik-titik ini lokasinya sudah sesuai? Yang tadi Bapak sebutkan cermin tidak boleh di atas air atau got. Terus karena untuk pemasangan corannya ini Pak agak dalam biar kuat. Terus yang kedua, cermin tidak boleh dipasang di depan rumah. Kalaupun di depan rumah harus ada persetujuan Bu atau Pak RT. Biar tidak di kemudian hari nanti tidak dibongkar yang punya rumah. Terus apakah lagi Bu RT dan Pak RT, Pak RW, apakah di tahun 2020 dan 2021 ini sudah pernah diusulkan untuk cermin ini? Sudah sepertinya Pak. Nah, kalau saran saya tidak boleh diusulkan lagi karena yang tadi rapat di Sudin kita Pak dengan bagian seksi lalu lintas yang rencananya di 2022 ini akan dipasang 1.100 ini se-Jakarta Selatan Pak, dari Musrembang tahun 2020 dan 2021 itu infonya akan dipasang 2021, dipasang 2002, yang usulan 2020 dan 2021. Dari 1.100 ini dibagi 10 kecamatan se-Jakarta Selatan nih. Nah dari sudah dibagi lagi per kelurahan, masing-masing kecamatan ada yang 5 kelurahan, ada yang 7 kelurahan, ada yang 10 kelurahan. Infonya tadi begitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau masih belum puas apa gimana Pak? Baik. Terima kasih Pak
pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Didi. Dalam hari ini ada sedikit pencerahan. Ada dua hal sih. Karena mungkin kita belum memahami bagaimana progres 2020-2021 yang mungkin belum terrealisasi. Mungkin karena khawatir dan memang diperlukan, maka sebagian tadi saya lihat masih diajukan oleh para ketua RT di wilayah RW 05. Itu yang pertama. Nah, mudah-mudahan disebutkan 1.100 titik, kemudian akan ada di 10 kecamatan dan di 4 kelurahan ya Pak ya? Kalau di Tebet sendiri kan ada 7 kelurahan tuh Pak. Oke, dari 7, 4 kelurahan ada prioritas itu Pak ya? Ada prioritasnya Pak, iya. Apakah karena izin Pak, karena 2020-2021 ini anggarannya difokuskan ke pandemi semua, jadi belum terrealisasi. Mudah-mudahan yang 1.100 ini jatah Jakarta Selatan dibagi 10 kecamatan ini 2002 tidak pandemi, mudah-mudahan tidak pandemi lagi, akan dipasang Pak, itu rencananya Pak. Iya. Jadi kalau begitu apakah sudah diusulkan tadi karena itu belum terrealisasi perlu diteruskan atau memang harus diganti Pak? Saran Bapak bagaimana Pak? Barangkali karena bahkan kita tadi memahami karena belum ada realisasi, jadi khawatir tidak ada maka diajukan lagi di 2022. Kalau memang sudah ada rencana realisasi berarti mungkin 2022 bisa kita pilih skala prioritas lain. Nah, apakah demikian tadi yang Bapak sampaikan mungkin yang sudah ada di 2021 ini mau dilakukan? Dari rencana 2021 kita bisa rubah atau bagaimana Pak? Bisa ganti lokasi aja Pak. Oh, ganti lokasi ya. Ganti lokasi, jangan yang pernah diusulkan lagi. Infonya begitu Pak. Baik. Jadi ini PR bagi kita ya Pak Ferry dan Pak RW dan Pak RT, kita akan coba cek lagi barangkali dapat bocoran nih Pak Didi bisa menyampaikan kira-kira lokasi-lokasi mana yang mudah-mudahan kalau COVID tidak ada kita bisa dapatkan penambahan pemasangan cermin di tahun 2022 sebagai wujud dari permintaan 2021 gitu. Ya minimum dapatlah dari berapa pengajuan tadi, berapakah mungkin dapat ada progres sehingga para RT kita yang mengajukan tuh tidak bingung menjawab Pak pertanyaan warga Pak masalahnya. Sudah diajukan kapan nih realisasinya? Nah kan kita susah juga itu ya Pak Didi ya. Nanti kita coba koordinasi lebih lanjut Pak Ferry, Pak Irfan, Pak RW dengan itu cek aja mungkin sudah dapat bocoran kira-kira kalaupun terrealisasi kita dapat berapa sih jatah di RW 05 mudah-mudahan dapat yang sesuai dengan kita harapkan sehingga kita bisa memperbaiki mana-mana usulan yang masih bisa diperbaiki sampai tingkat kelurahan nanti. Itu ya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dapat paparan dari Pak Didik dan Dishub. Ada juga tadi Bu Hilda sudah izin pamit. Nah ada juga Pak Heri, mungkin Pak Heri ada satu yang ingin disampaikan. Pak Heri bisa memberikan tanggapan atas permintaan dari permohonan dari warga yang sampai melalui tim pendamping. Izin Pak tambahan Pak. Silakan Pak Ferry, Pak Didi. Apabila ada usulan lagi, lebih baiknya saya cek lokasi Pak, atau catat nomor telepon, nanti cek lokasi di mana dan di mana, nanti sekalian aja Pak. Iya. Cek lokasi. Terima kasih terima kasih atas perhatiannya kepada RW 05 nih Pak. Nanti kita akan cek sama-sama yang kira-kira ada rencana realisasi mana, dari itu kita bandingkan dengan usulan yang masuk, mudah-mudahan sudah ketahuan perbedaannya, mungkin bisa cek lokasi sama-sama. Ya maklumlah Tebet ini memang gangnya banyak, sehingga memang pertigaan-pertigaan banyak, nah ini cermin ini dibutuhkan karena hal seperti itu. Itu ya Pak Ferry ya? Pak Irfan? Betul Pak, kami selalu berkoordinasi dengan Pak RW juga Pak. Iya, siap. Iya, makasih Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Ya. Keluhan pun sama juga Pak. Ya. Dengan RW berapa tuh yang dekat GOR kemarin saya ngecek lokasi gitu. Keluhannya sama. Kok belum dipasang-pasang karena pandemi begini Pak. RW 5, RW 3, Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama Ibu. Baik. Kapan ya Pak dipasangnya Pak Didi? Ada dikoordinasikan Bu ya, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa cek dulu, nanti kita akan report dalam pertemuan kita berikutnya gitu ya.
Mudah-mudahan Pak Irsan dan Pak Ferry dan Pak Didi bisa koordinasi. Nanti kita akan dengan RT juga untuk cek lokasi. Itu mungkin catatan kita. Sudah ada tanggapan dari beliau, Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Nah, Pak Heri tadi, silakan Pak Heri. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Heri. Mohon maaf Pak, ini saya stafnya Pak Heri. Kebetulan Pak Herinya juga ada Zoom juga di tempat yang lain Pak. Iya, malam ini juga ada RW 02 juga di Zoom itu juga. Siapa Pak? Ya. Pak siapa Pak? Mohon maaf Pak, izin. Ini saya Opi dari Bina Marga Pak. Pak Opi. Oh iya, ya, Pak Opi. Oke, silakan Pak Opi. Nah, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah, Bu Paujia, dan yang terhormat Pak RW, Pak Irsan, dan Pak RT 01 sampai dengan RT 13. Yep. Tadi saya udah menyimak Pak dari RT 1, paparannya dari RT 1 sampai RT 13. Mungkin untuk Bina Marga, itu udah saya garis bawahi Pak, dari RT 1, RT 11, RT 12, dan RT 13. Itu pengusulannya jalan ya Pak, jalan rusak yang mengelupas. RT 1, RT 11, RT 12, dan RT 13. Itu jalannya di RT 1, Jalan Tebet Timur 1G, 1I, 1H. Ya. Terus di RT 11, perbaikan jalan aspal juga. Lanjut RT 12, Jalan Tebet Timur 1E, 1G, dan salurannya 1F. Terakhir RT 13 itu pengaspalan juga di 1H dan 1G. Setelah saya monitor di data saya juga, memang Pak di jalan ini terakhir kita aspal itu di RW 5 di 2019, terakhir 2018. Nah, mungkin keadaan sekarang juga saya sering keliling juga Pak. Jalan Tebet Timur ini memang jalannya sudah memerlukan pengaspalan, perbaikan jalan. Ya, mudah-mudahan ya di tahun ini kita bisa dilaksanakan Pak perbaikannya. Tapi alhamdulillah. Info juga Pak, kalau misalkan spot jalannya hanya 1 sampai 10 meter persegi itu kita tidak usah mengusulkan rembuk RW Pak, kita bisa TL lanjut, TL langsung dengan satuan tugas Pak, pasukan kuning gitu Pak. Oke. Nah, Ibu Pak RW dengan Pak RT mengusulkan langsung Pak. Kita datang ke lantai 3 kantor kecamatan Tebet Pak. Itu untuk misalkan volumenya yang kurang dari 10 meter atau 1 sampai 10 meter persegi gitu Pak. Kita bisa tindak lanjut hari itu juga gitu Pak. Nah, itu mungkin dari Bina Marga Pak. Kami berharap sih usulan programnya bisa terlaksana semua Pak. Mudah-mudahan di tahun ini. Amin. Itu saja mungkin dari Bina Marga, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soal jalan ini sudah ada solusi tadi, kalau kurang dari kilometer mudah-mudahan bisa segera ditanggapin dan direspon karena memang sudah memerlukan itu ya. Tadi tinggal koordinasi ini, harus kita lebih banyak lagi koordinasi untuk betul-betul supaya bisa direalisasikan. Makasih Pak Opi. Ya, mungkin dari olahraga ada kasat olahraga karena tadi ada permintaan masalah lapangan. Ada Pak. Ya, silakan Bapak. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Lurah, yang saya hormati Bapak Ketua atau pendamping RW, tim teknis kecamatan, serta seluruh peserta Zoom yang hadir pada malam hari ini. Tadi juga kami sudah menyimak ya usulan-usulan dari warga terkait perbaikan lapangan olahraga, terutama untuk
RT 04 ya Pak, kalau nggak Oh, salah ya. 04 dan taman bermain untuk anak-anak. Ya. Ya, betul. Ya, itu lokasinya di mana ya Pak? Baik. Nanti dipandu ya, koreksi dengan Pak Irfan, kita akan pandu bisa Bapak, kita cek sama-sama Pak. Kita siap bergerak, kapan Bapak ada waktu, kita akan turun bersama-sama ke lapangan Pak. Baik Pak, nanti kami akan monitor ke sana dan kami juga mau bertanya Pak, apakah sebelumnya sudah pernah diusulkan Pak? Tahun-tahun sebelumnya? Baik, ini tolong dijawab oleh Pak Irfan maupun Pak Ferry ini yang tahun lalu juga ikut mungkin mengawal ini, silakan Ya, Pak. lanjut Fer. Ya, kalau untuk lapangan Taman Aspa itu tepatnya di Balai Warga di Tebet Timur Dalam 5, dia bersinggungan 5 dengan RT 2 dan RT 4. Ya. Untuk lapangan ini sebenarnya tahun lalu kita juga mengusulkan lapangan olahraga bersama atap sih waktu itu ya, tapi sudah pernah dicek di lapangan dan pernah diukur bersama Ketua RT 4 Pak Udin, tapi setelah itu selesai Pak. COVID Pak, belum dari sesi COVID Pak. Tapi tapi memang agak refocusing. Ya, tapi udah 2 tahun 3 tahun yang lalu juga setiap ada kegiatan ini saya akan selalu masukkan Pak gitu. Minimal ada, tapi setelah diukur, setelah ini sudah lewat. Tapi saya lihat teman saya pendamping RW tetangga, tapi ininya lapangannya diperbaikin gitu Pak. Waduh, sedih deh. Jadi memang sedih banget nih RW 5, makanya kita coba tahun ini mudah-mudahan ya COVID cepat berlalu. Amin. Dan Pak, kita bisa survei sih di lapangan Pak nanti Pak. Sayang gitu Pak. Itu kan buat kesehatan bersama, olahraga untuk bakat. Itu aja Pak. Di sana pakai senam ya, setiap 2 minggu sekali kan ada senam bersama itu. Iya, ada betul. Pak Lurah sama Pak Camat sudah mau dulu pernah hadir di sana itu. Betul. Oh iya Pak. Ya. Baik, jadi jangan sampai nanti... kalau Lurah Pak Camat datang kok masih begitu, kita jadi malu deh sama beliau-beliau nanti Pak. Insya Allah Pak, nanti kami akan kondisikan waktunya, kita sama-sama meninjau ke sana Pak ya. Baik. Ke lokasi. Baik Pak Tri Joko, terima kasih. Mungkin sama-sama, kesan olahraga itu mungkin tidak ada tanggapan mungkin. Nah tadi yang disinggung oleh Bu Lurah nih masalah lingkungan hidup, pengadaan sampah, tong sampah beroda barangkali, atau mungkin ya berapalah mungkin pilot project dulu supaya warga mulai tertib mengatur sampahnya dan mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke Bantar Gebang. Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup ada Kasatpol Lingkungan Hidup Kecamatan Tebet. Toyib ada tuh, Toyib. Oh, Kang Toyib, ya Pak Toyib. Tadi kelihatan ada sih beliau hadir kelihatannya. Bang Toyib nggak pulang-pulang. Ada. Lebaran. Silakan Pak Toyib, tadi Bu Lurah sudah mengingatkan kita kembali bagaimana disampaikan pada PSN ya. PSN waktu beberapa 2 minggu yang lalu Pak Toyib hadir. Nah, Masuk. bagaimana ini kira-kira dan bulan ini mengingatkan Toyib. kembali. Oke, Ibu. Silakan Pak Toyib. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Lurah, yang saya hormati Pak RW dan segenap para RT dan seluruh para jajaran SKPD. Terima kasih. Ini dari RW 10, RT 10 ya Pak yang ngajuin tong sampah ya. Ya, tapi Bu Lurah mengingatkan kalau memungkinkan setiap RT adalah beberapa untuk pilot project percontohan Pak, supaya betul-betul warga akhirnya akan teratur dan tertib mengatur sampahnya tadi. Nah, ini kita cuman kebetulan memang tadi kita sudah menerima tong komposter, udah ada di Polda Tebet Barat. Untuk prioritasnya baru 1 RW 1. Iya, jadi yang usulan RT 10 itu nanti kita akomodir, mudah-mudahan aja terrealisasi di Rembuk Kecamatan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Gitu aja Pak.
Ya Pak ya, jadi kita sih warga udah mulai semangat nih Pak, mau mengatur sampahnya. Tapi kalau nanti ya dia butuh dukungan karena memang kita masih bingung, mungkin ada kesulitan mungkin tempat atau tong sampah yang sesuai dengan apa pembagian 3 golongan tadi ya, kantong plastik, dan lain-lain. Ya, maaf boleh untuk sementara yang punya bak sampah kita usulin disekat aja dulu Pak. Itu yang punya bak sampah yang di depan rumahnya. Terus bagi yang hanya punya tong sampah aja juga nggak apa-apa, tapi nanti tetap dipisahkan. Cuman nanti pas ada tukang gerobaknya baru langsung ditaruh sampah organiknya aja yang ada di ember itu Pak. Jadi nanti langsung dumplak ke tukang bak sampahnya. Tukang gerobak, ya gitu. Itu yang untuk sementara yang bisa kita yang bisa kasih ide, gitu. Tapi Pak Toyib bagusnya lagi diadakan Pak Toyib setiap RT gitu. Ya mudah-mudahan Pak. Amin. Iya. Ya. Mudah-mudahan. Oke. Sudah. Baik, ada lagi mungkin kepala Kasatpol yang lain yang belum hadir di sini, yang mungkin bisa memberikan tanggapan. Ada mungkin dari Pak RW yang dikenal hadir di Zoom, mungkin bisa diminta untuk memberikan tanggapan. Damkar. Oh, Damkar. Pak Sakimin. Pak Sakimin, Sektor 6. Silakan Pak Sakimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah, Bapak RW, dan pendamping. Ya, belum ada suara lagi Pak Sakimin. Putus. Suaranya hilang, Pak. Alhamdulillah. Usulan RT 1 sampai 13 sudah bisa diinput. Dari ke Damkar tidak ada usulan. Namun demikian silahkan apabila ada yang mengajukan pelatihan untuk simulasi kebakaran, silahkan bersurat yang ditujukan ke Sektor 6 Kecamatan Tebet. Baik. Demikian. Pak Sakimin, ini ada pertanyaan ya Pak. Demikian, Pak. Makasih Pak Sakimin. Iya. Silakan Pak. Kalau di rumah tangga atau di rumah RT itu punya alat pemadam itu itu kira-kira bubuk apar itu ada masa kadaluarsa kah itu Pak? Ada Pak. Ya. Ada masanya. Kira-kira bagaimana? Bisa dilihat Pak. Ya. Kalau kadaluarsa jadi kalau apar itu bisa ada itunya, ada manometer Pak. Manometer itu kalau memang udah turun ke merah itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sudah beku Pak, mungkin dari kesalahan penyimpanan, naruhnya di tempat yang lembab. Ya itu bisa juga. Baik. Jadi untuk mengecek kalau memang ini bisa dibalik aparnya dibalik, itu kalau bunyinya blek itu berasa langsung kayak jatuh, itu udah beku. Kalau jatuhnya set kayak pasir turun itu masih bagus, masih bisa digunakan. Dan dengan catatan kalau yang memang pakai manometer itu masih di biru itu Pak. Ya. Demikian Pak. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Saya tanya Pak. Izin Pak mau nanya dulu Pak. Silakan. Pak Sakimin sama ya. Pak Sakimin ini kalau siapakah apar udah habis itu kita isi ulang itu nanti gimana Pak Sakimin ya? Maaf terputus-putus. Jadi gini Pak Sakimin, ada apar di rumah satu, apabila sudah kadaluarsa atau tidak bisa digunakan lagi,
apakah kita isi ulang itu bisa langsung ke sana atau gimana Pak? Sarannya Pak? Teknis isi ulang Pak, teknis isi ulang. Kalau dari pengisiannya, untuk pengisiannya Pak. Iya, pengisian ulang. Jadi kalau dari pihak kami, iya isi ulang dari pihak kami belum ada dananya Pak, yang dari itu. Namun bisa menghubungin ke itu, bisa ada di tempat-tempat pengisian. Iya Pak, makasih Pak Sakimin atas arahannya. Sama-sama Pak. Iya, sama-sama. Tambahan Iya. Pak Sakimin. Iya, silakan Pak. Ya. Ya memang tahun yang lalu ya. Iya Pak. Saya datang Pak Taufik itu nggak salah untuk mendata dari 13 RT itu kan APAR memang udah lama kadaluarsanya. Memang Iya Pak, menunggu siap. dana anggaran dari Damkar ya Pak ya. Nah justru itu yang teman-teman dari RT 13 RT yang APAR sudah kadaluarsa. Nah kalau memang anggaran belum mencukupi, berarti kan tetap usulan kami yang saya sudah usulkan untuk pengisian ulang itu. Iya Pak. Apakah kita harus siap Pak. Mandiri untuk kita isi ulang sendiri atau berapa biayanya Pak kalau kita isi ulang sendiri gitu Pak? Mohon infonya Baik, aja Pak. Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi sementara memang belum ada anggaran dari pihak kami untuk ngisi APAR yang di wilayah gitu. Namun bisa langsung mandiri Pak, bisa Pak. Estimasi berapa biaya tadi Pak, kurang lebihnya Pak? Kurang lebihnya kan hitungannya itu nanti dilihat dari besar kecilnya. Isinya itu per kilo Pak. Lebih sekarang ya Pak. Ya per kilo kurang lebih bisa 50 ribuan Pak, lebih bisa Pak. Lumayan juga Pak ya harganya Pak ya. Dari iya lumayan. Bisa juga nanti dari pihak swasta ada Pak, ke misalnya ke daerah Buncit, mana itu bisa Pak. Saya pernah dengar Pak Sakimin, izin Pak RW ya. Itu waktu kita Zoom meeting itu saya Bang juga pernah itu dapat arahan dari pihak Damkar. Itu katanya gratis Pak. Ya itu maaf terputus-putus. Iya, waktu itu pernah kita Zoom gini sama dengan orang Damkar. Nah, itu dengan informasi usulan katanya gratis. Iya, kalau usulan iya, tapi sementara belum ada anggarannya Pak. Luar biasa ya. Ya, terima kasih Bapak yang bertanya ini karena Galaxy A03 saya agak tidak hafal namanya. Terima kasih juga Pak Sakimin. Ini tadi ada juga karena baik, makasih Pak Sakimin. Saya mau nanya Pak Pranu. Iya, sama-sama. Silakan Bu Yuni, silakan. Mau tanya sama Pak siapa yang barusan nih? Pak Damkar ya. Pak Sakimin. Ya. Sakimin, Pak. Itu penempatan alat tersebut yang paling strategis dan aman itu di mana itu Pak? Kalau untuk penempatan APAR itu yang bagus itu ditempelin ke tembok. Yang gampang terlihat, gampang diambil gitu. Sewaktu-waktu ada urgen itu. Jadi jangan ditaruh di gudang. Tapi langsung ditaruh di tembok. Dipaku, dicantelin. Kalau kita taruh di tembok di dapur itu boleh ya Pak? Di dapur yang kira-kira kering boleh. Asal jangan tempat basah. Oh gitu. Oke. Iya. Kasih, Pak. Kalau ya sama-sama di lantai itu jadi cepat beku. Itu keras membeku. Iya. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita kalau memang butuh pelatihan itu dari Damkar kita siapkan nanti ya untuk pelatihan siap siaga. Baik. Yes. Baik, ada ini Pak Ihsan lain yang hadir, mungkin Pak Ihsan bisa. Silahkan. Ya.
Ya, Pak. Iya, ada lagi yang Mungkin lain? ada nggak ada ya, habis ya. Di sini ada Bu Berta nih. Tadi kan ada juga daerah yang khawatir banjir nih. Gerebek Nah, lumpur kita sudah pernah adakan di Desember. Apakah mungkin bisa lagi diadakan? Karena kan di beberapa RT tadi khawatir kalau musim hujan curah air naik kan cenderung bisa jadi Kerja potensi bakti ini kita. banjir. Nah, kira-kira bagaimana nih? Mungkin dari Bu Berta, ada tanggapan dulu Bu Berta. Oke, terima kasih Pak RW, Pak LMK, Pak LMK, para RT. Terima kasih untuk para Kasatpol, Pak RW, pendamping, karena hari ini cukup banyak ya. Terima kasih Bu Lurah juga, Kasatpol, karena semuanya join di RW 5. Di RW 2 jadi ketinggalan deh. Ah, jangan gitu Bu. Nah, kerjasama yang baik ya Pak ya. Itu untuk gerebek lumpur, nggak apa-apa, nanti kita tetap lanjut Pak. Sekarang kita berurutan. Hari Minggu kemarin RW 1, RW 2, RW 3, nanti tetap ada gilirannya Pak. Ya, nah, bisa kita laksanakan usulannya di RT berapa, nanti sesuai minggu besok RW 2, RW 3, RW 4, 5, sama. Jadi tiap minggu kita melaksanakan kegiatan per RW Pak. Mungkin Iya, itu. jadi ya, drainase ini banyak ya tadi ya. Jadi jangan Karena sampai ya, nggak apa-apa Pak, bagus. Tadi paparannya juga cukup bagus ya Pak Ferry, terima kasih. Terima kasih Bu Berta. Sama Kasatpol semua, ada yang langsung di TL, Min ya Pak Didi ya, dan dari Damkar juga. Mungkin terima kasih banyak atas kerjasama dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf, terima kasih. Baik, makasih Bu Berta. Jadi Bapak Ibu RT yang ada Baik, yang Bu. harus segera saluran airnya perlu ditindaklanjutin. Yuk kita siap-siap menyongsong musim hujan di Januari ini yang cenderung akan tinggi. Mudah-mudahan kita bisa menghindari genangan air di lingkungan kita dan juga dengan PSM untuk menghindari sarang-sarang nyamuk juga. Kita kerjasama juga. Nah, ada Bu Eni, mungkin Bu Eni ada mau sampaikan, Bu Eni dari kelurahan juga? Atau Bu Tias? Selaku pendamping acara malam hari ini kan ada dua dari jadwal, ada Bu Eni dan Bu Tias. Mungkin ada yang mau sampaikan? Atau Bapak Ibu dari RT ada yang ingin ditanyakan mumpung para bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertugas di Kasatpol di kecamatan maupun kelurahan hadir, silakan kalau ada mau bertanya langsung dipersilakan, mau on cam atau off cam silakan dan bisa di unmute. Izin Pak dari Disub. Silakan Pak Didi. Bertanya. Silakan Pak Didi. Kira-kira satu RW ini cermin cembung ini ada berapa ya Pak? Yuk Pak Ferry, kemarin sudah menghitung berapa cerminnya? Sebentar, saya hitung sebentar Pak ya. Iya, ada rekapnya. Sambil Pak Ferry menghitung, Pak Didi, jadi kita dijawab oleh Pak Ferry ya. Pak Ferry sudah mendata di beberapa data yang ada. Mungkin dari Pak RT dan Ibu RT yang ada hadir, bisa ada pertanyaan langsung kepada beliau-beliau yang hadir malam hari ini. Pak Kemas, ada yang mau sampaikan Pak Kemas? 14 sudah. Pak Didi, kurang lebih 14 tuh kaca cermin di RW 05 pengajuannya, usulan. 14 Pak Didi. Oh ya, baik Pak. Terima kasih infonya Pak. Baik, sudah sampai. Pak Kemas, ada yang mau sampaikan Pak Kemas? Oke, Pak Ya. Jurana, izin Pak, saya mau nanya dengan Bina Marga Pak. Mohon maaf Pak, di soal di layar muncul Galsi A03, bisa nama, saya takut salah memanggil nama Bapak. Saya udah ganti, saya ketua RT 03 Pak. Oh iya Pak Topan. Iya Pak Haji. Iya. Izin Pak, ini mau nanya dengan pihak Bina Marga. Kemungkinan mungkin saya udah sebelumnya sih Musrembang tahun-tahun yang lalu sudah pernah mengusulkan aspal juga ya Pak ya. Mungkin nanti itu mungkin usulannya bisa menyusul mungkin itu. Kalau bisa itu ikut andil lah untuk pengaspalan di RT saya Pak nanti Pak.
Baik, catatan tambahan nanti kalau di bawah 10 meter tadi bisa TL ya Pak ya. Tadi dari Siap. Bina Betul, Marga tadi Pak Opi. Nah, di Pak Opi udah Opi. menyampaikan kalau nanti dicek Pak oleh Pak Opi Pak nanti dengan dari Bina Marga kalau 10 meter bisa sampai di TL katanya tadi di catatan dari beliau. Itu Pak Topan? Siap, betul Pak Haji. Oh, Makasih. izin Pak Topan, mungkin Bapak bisa foto nanti kirim ke saya biar saya kasih ke Bina Marga Pak. Karena depan rumah Bapak memang agak berlubang ya karena serokan air Bu kalau nggak Berta. salah deh. Betul Bu Berta, betul. Ya udah Kalau kita Bu tunggu Berta ya Pak sudah ya. hafal. Siap. Makasih Bu Berta. Ya Pak, terima kasih. Langsung nih, Bu Beta udah hafal sebelum Tebet Timur RT RW 05 ya. Bu Beta udah pasti tahu. Baik Pak, terima kasih Betul. ya Pak untuk Bina Ya, Marga. ada yang lain? Terima kasih Bu Berta. Nanti tolong Ya. dipoto aja. Ya. Nah, Siap, Pak Pak. Opi sudah tampilkan. Iya, Pak Opi. Silakan. Pak Topan. Siap. Ya. Baik, ada lagi yang lain barangkali Bapak Ibu sekalian? Kok malam ini saya kangen suara Pak Saleh nggak ngomong. Pak Saleh malam ini pakai mas. Di mute. Masih di mute Pak Saleh. Pak Kebas. Enggak, Pak. Silakan aja langsung. Saya nyimak aja. Terima kasih. Nyimak saja. Nah, suara itu dengar. Jadi kangennya terobati Pak Saleh. Baik, mungkin tadi ada dari Bu Tias, ada yang mau sampaikan Bu Tias sebelum kita kelihatan sudah waktu juga sudah 21.38. Apakah masih ada tambahan-tambahan yang mau disampaikan? Mohon izin Pak, saya dari lingkungan hidup. Silakan Pak Toyib. Ya Pak, buat Pak RW, saya minta izin. Boleh nggak besok saya sosialisasi door to door? Oke. Boleh nanti disampaikan aja di sini Pak. Untuk Oke, door to door ya. per RW kan Pak? Enggak, langsung ke dari rumah ke rumah. Di targetnya RT berapa Pak? Nah. Ya, kalau bisa kita jangkau semuanya Pak. Karena kan kita masih haji mumpung masih ada mahasiswa nih 2 hari kita manfaatin. Gitu. Silakan Pak RW ditanggapi. Pak RW silakan. Oke baik. Gini aja Pak Toyib. Kalau memang kita door to door, dari mahasiswa itu berapa orang Pak ya? Kita Dari, juga koordinasi ke mahasiswa RT. itu ada 7 orang. Nah, 7 orang kita ada 13 RT loh Pak. Iya, jadi Kalau 2 hari door to door, Pak. Jadi 2 hari. boleh nanti nih mumpung ada di sini nih teman-teman dari para ketua RT. Ya mungkin RT yang mana dulu yang akan yang akan dikunjungi. Mungkin bisa Bapak infokan di sini Pak, boleh Pak, mumpung ada waktu nih Pak. Oke, Ini ya, ada Bapak. ketua ada Oke. Itu, Pak. Terima kasih. Silakan, mohon izin, ya oke. Mohon izin Bapak RT. Enggak, silakan. Ya Bapak, di sini saya selaku pengawas Tebet Timur minta izinnya untuk sosialisasi dan edukasi Pergub 77 bersama para mahasiswa yang di mana di bawah lembaga DSI. Ya, nanti kami sosialisasinya door to door, rumah ke rumah. Mudah-mudahan aja bisa didampingi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu RT yang ada di RW 5. Gitu Pak. Oke, berarti ada surat tugas ya Pak? Oh iya, nanti ada surat tugas. Iya, iya. Ya. Oke. Ya mungkin para RT 1 sampai 13 udah mungkin dengar juga. Tinggal kami ini aja Pak, konsolidasi dulu ya, koordinasi. Kalau memang jadwalnya kapan, ya nanti yang mana dulu RT yang bisa berkesempatan untuk dikunjungi ke wilayah warganya masing RT. Misalkan begitu Pak. Pak Toyib. Iya. Satu lagi, maaf, ini buat Bu Berta. Nanti hari Jumat mahasiswa mau ke kelurahan untuk membuat laporan terkait hasil yang dicapai dari para mahasiswa. Ya Bu ya. Terima kasih Bang Toyib. Bang Toyib nggak Bu, pulang-pulang. Terima Udah pulang, Bu. kasih. Bang Toyib sudah di rumah Pak Ibu. Sudah Nggak pulang. pulang, Bu. Terima kasih banyak. Pak Toib, mohon izin Pak Toib. Iya. Saya Silakan. Sandi dari RT 11. Ya.
Pak Toib, kalau soal yang sosialisasi boleh disertakan ini Pak, foto ininya, foto petugas di lapangannya. Oh gitu. Kalau boleh, selain ada surat tugasnya ya Pak ya. Oh iya, nanti itu dia juga punya ID card-nya juga kok. Oke, ya siap. Iya. Siap, Bu. Terima kasih. Lebih percaya Di lagi sini, ya Mas Andi ya. Ya, oke. Maaf, Pak RW sekali lagi maaf ya. Boleh saya dorong buat bikin grup biar bisa. Soalnya 2 hari ini aja sih Pak. Hari Boleh, Kamis Pak. dan hari Jumat. Boleh, Kamis dan hari Jumat ya buat memaksimalkan para mahasiswa itu sih Pak. Maksudnya. Jadi grupnya apa nih Pak? Grup dari Pergub 77 RW 5 aja. Pergub 77 RW 05. Iya. Silakan Pak Toib, nanti di-invite saja Pak Irsan, nanti Pak Irsan akan membantu dijadikan apa untuk menginvite yang lain-lainnya, mungkin bisa koordinasi dengan Pak Irsan dan Pak Toib ya. Siap. Baik, Prana. terima kasih. Iya Bu Yuni. Saya mau tanya sama Pak Toib. Pak, Iya, Bu. permintaan kami adalah tolong pemberitahuan biar kami bisa bagikan, artinya di-share di WA grup RT Pak. Jadi warga sudah tahu sebelumnya begitu loh Pak. Bisa Pak? Waktu lalu juga saya sudah ngomong sama Pak RT terkait dengan sosialisasinya. Iya, cuman Pak RT menunggu musrembang ini nih. Iya. Ya Pak RT, ya Bu, Pak RW ya. Iya, betul. Ya, nah itu makanya, kebetulan karena kita belum punya grup, jadi apa yang bisa saya sebar gitu. Oh bukan, maksud saya begini, mungkin Pak RW masih ada pemberitahuan maklumat untuk ini udah, tolong udah. ini lagi ya Pak RW. Sudah, Jadi kami harus memberitahukan dulu kepada warga kami Pak melalui WA group. Ya malam ini mungkin saran saya Untuk bisa door to dibuat door pemberitahuan itu dulu. yang dari Pak Ya. Toyib itu loh. Ya, Untuk door to door diberitahukan dari Pak Toyib. sebelumnya kita harus memberitahukan kepada warga dulu. Oh sudah, Bahwa akan sudah Ibu, ada udah ini, saya sampaikan. ke Pak RW. Nah, maksud saya mungkin tertulis Nah, Bapak ini apakah nanti di dapil udah ada Bu. Makanya Melalui WA sih Bu, saya Bu. iya WA betul. Ya. Ya makanya tolong di share lagi ya Pak RW. Di share nanti, ya di share. Makanya malam ini ya Pak RW ya. Ya. Kan malam ini kan memang justru lebih afdol kan pas lagi rembuk RW ini, biar yang bersangkutan langsung bicara ke RT-nya seperti itu. Oke. Ya, pokoknya malam ini habis acara langsung di-share pemberitahuan sehingga para kepala ketua RT, Bapak dan Ibu RT kita bisa menyampaikan kepada warga yang ada dan mudah-mudahan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Dan mendapatkan hasil yang baik juga gitu ya. Maksudnya gitu kan Bu Yuni ya? Maksudnya begitu kan? Betul Pak. Betul Pak. Dan Betul. juga kami kasih masukan kalau bisa per blok aja Pak. Jadi nanti kita bilangin Bapak dari sini ke sini gitu loh, per blok gitu loh Pak. Oke. Lebih memudahkan Pak. Siap, Iya. siap. Penguasa wilayah masing-masing Bang lebih tahu Toyib. wilayah. Terima kasih Kita banyak. ngikutin wilayah aja Bu. Iya. Penguasa wilayah adalah Bapak dan Ibu RT masing-masing. Jadi kita mungkin Bang Toib menyerahkan kepada Bapak Ibu RT untuk memberikan arahan kepada mereka adik-adik kita. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih. Yo, Ya, sama-sama. baik. Nah, sudah ya, Bang Toib sudah pulang ke rumah, jadi jangan dipanggil lagi nanti tidak pulang-pulang nih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain silakan dulu kita tutup. Kita akan tutup mungkin 5 menit lagi kalau tidak ada tambahan-tambahan. Atau mungkin ada kata akhir dari Pak Ferry tadi setelah mendengarkan tanggapan dari Foto bersama Pak, sebelum ditutup foto bersama tapi kamera semua on. Ya. Oh, semua on cam ya, kamera di on kan, jumlah Ada 20 dokumentasi. orang, jadi ada 2 layar. Sebagai bukti laporan kita sudah mengadakan rembuk RW malam hari ini. Silakan mungkin ada lagi lain, kalau tidak kita ketutup. Ada kata penutup dari Pak itu dulu dari Pak Ferry sebelum kita tutup. Ya baik, Pak Aji Prana, saya sebelumnya terima kasih kepada Pak RT dan Ibu RT dari RT 1 sampai RT 13 yang sudah bekerja sama selama ini. Apabila saya ada salah dalam di lapangan, saya mohon maaf gitu sebelumnya. Begitu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Pak RW.
Ya, mungkin dari saya dengan adanya kegiatan ini malam ini rembuk RW yang kita selesai laksanakan untuk laporan-laporan untuk segera kita bawa ke kelurahan ya. Jadi hasil dari semuanya itu usulan-usulan yang diprioritaskan yaitu pertama perbaikan lapangan olahraga secara kesimpulannya. Dari seluruh total itu usulan itu ada 39 usulan yang dari 13 RT. Nah, jadi usulan-usulan ini telah terlampir. Nanti saya akan serahkan langsung ke Bu Berta ya, Bu Berta. Itu izin Pak RW itu di stempel dulu sama Pak RW. Iya. Jadi usulan masing-masing RT itu di sini kan sudah saya print ya sesuai dengan usulan yang masing-masing RT. Mohon para ketua RT usulannya kemarin untuk segera ditandatangani dan distempel. Begitu. Ya, baik. Siap. Ya, izin sedikit Pak RW, Pak Peri. Terima kasih Pak RW dan pendamping dan para RT untuk rencana Kelurahan Tebet Timur akan mengadakan pramusren tanggal 21 Januari. Karena musrembangnya tanggal 25 Januari sudah musrembang kelurahan. Jadi mohon maaf dan terima kasih sudah diinput sih. Jadi semua dari hasil-hasil dari RT apabila juga tidak ada mengusulkan tetap membuat berita acara nihil tapi ada tanda tangan dan berita acara. Mungkin itu Pak Ferry, terima kasih Pak RW dan Pak RT semuanya dan para Terima kasatpol. kasih Bu Berta. Baik, terima kasih. Tadi silakan kita foto bersama dulu sesuai usulan tadi untuk berita acara laporan juga kita walaupun atau daring tetap kita ada menghasilkan berbagai masukan dan catatan penting. Silakan mungkin yang mau foto siapa tadi? Mungkin Mas Sandi? Ya, siap Pak Prana. Silakan semua on cam aja ya. Bapak Ibu, kita tolong mohon izin kameranya dinyalakan sebelum kita menutup acara ini, kita foto bersama dulu. Haji? Saya ada dua nih. Saya tadi gangguan di HP tadi, gangguan di laptop. Silakan. Ya, Pak Ali masih belum, Bu Tias masih belum nyala kameranya. Bu Tias, Pak Udin sudah, Bu Tias belum. Oke, Pak Sandi belum juga Pak Sandinya. Udah Pak, ini saya udah ada Pak. Oke. Iya, saya pakai handphone juga. Oke ya, siap semua Bapak Ibu ya. Saya hitung mundur ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Ibu Lurah yang telah berkenan hadir, Kepala Satuan Pelaksana masing SKPD yang ada di kecamatan dan dari kelurahan tadi dihadiri beberapa juga termasuk Bu Berta tadi. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara malam hari ini sudah memberikan banyak hal kepada RT yang ada. Harapan besar kita semua adalah mudah-mudahan COVID segera berlalu. Amin. Dan rencana yang direncanakan bisa berjalan sehingga nanti kepercayaan masyarakat kepada RT maupun kepada pemerintah daerah, kelurahan, hingga kepada Pemda DKI akan semakin meningkat bahwa memang kita peduli kepada warga kita yang tinggal di lingkungan kita. Dengan bergotong royong kita akan membantu warga kita untuk hal yang lebih baik. Maju kotanya, sejahtera warganya, mungkin itu yang selalu disampaikan oleh gubernur kita, dan kita turut berpartisipasi dalam berbagai kesempatan. Lebih kurangnya mungkin kami mohon maaf, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir, termasuk Pak RW, Pak Pendamping, Bapak Ibu Ketua RT, Kepala Satuan Pelaksana yang ada yang hadir di kelurahan, yang mungkin belum sempat kami sebutkan satu persatu, dari Damkar juga sudah dihadir. Terima kasih atas masukan-masukan dan catatan-catatannya. Inilah indahnya kita berbagi bersama untuk memajukan warga kita semua. Baik, sebelum ditutup mungkin barangkali ada satu pengumuman, mungkin kelihatannya beberapa hal keamanan, koreksi tentang masalah pengamanan di lingkungan RW 05 akan kita adakan dalam waktu dekat. Sesuai dengan saran Bapak dan Ibu, mungkin kita akan offline ya, nanti kita akan tentukan tanggalnya.
dan mungkin dengan agenda yang beberapa agenda kita harus diskusikan secara cermat untuk meningkatkan keamanan di wilayah kita. Karena wilayah kita RW 05 wilayahnya cukup terbuka. Nanti kita sampaikan waktunya, mohon bisa mempersiapkan juga waktunya, kita offline sajalah 1 jam mungkin ngobrol bersama-sama, ngopi bersama apapun kami ya kita akan lakukan bersama-sama. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya saya mohon maaf selaku pembawa acara malam hari ini, mudah-mudahan mohon dimaafkan segala kesalahan yang ada. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan di lain acara untuk acara keputusan. Yo, sama-sama. Pak Didi, Bu Berta, Pak Sakti, terima kasih banyak. Bu Berta, Bu Tias, Bu Lurah, 1 sampai 13 semuanya, Pak Adi, Pak Prana, Pak Joko, terima kasih semua. Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.